Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di siang hari ini saya sudah bersama salah satu dosen di lingkup Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unmul yang kita akan membahas tentang bagaimana sih pemanfaatan jurnal bagi mahasiswa untuk kebutuhan penulisan, entah itu tugas perkuliahan dan akhir. Tapi sebelum kita berbicara atau ngobrol sharing tipis-tipis nih, kita bisa perkenalan dulu ya. Mbak, monggo perkenalan dulu Mbak, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ke. Saya di sini Kesya Arumsari, dosen dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad. Oke, jadi manggilnya Mbak Kezia aja ya, Mbak Kezia. Baik, ya baik Mbak Ke. Oke, Mbak Kezia, kebetulan topik yang mau kita angkat ini adalah pemanfaatan jurnal ya untuk mahasiswa di kalangan mahasiswa sebagai referensi penulisan karya ilmiah, baik tugas ataupun untuk tugas akhir. Nah, menurut Mbak Kezia sendiri selama melihat tren atau kondisi mahasiswa di Ilkom sendiri untuk mengoptimalisasian jurnal sebagai referensi menulis seperti apa, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Ke. Untuk melihat isu atau tren yang terjadi di khususnya mahasiswa Prodi Ilkom, memang saya rasa masih rendah ya kesadaran mahasiswa dalam memanfaatkan penggunaan referensi jurnal untuk penulisan-penulisan, baik itu penunjang untuk di mata kuliah maupun pada penulisan skripsi. Karena mereka masih kadang bingung nih, masih membedakan antara itu skripsi orang lain ataupun itu jurnal. Nah, kemudian kesulitan ketika mereka menyaring jurnal dari internet misalnya, itu masih bingung dari mana Bu caranya ngambil, ada yang tidak bisa diakses dan lain-lain, dan itu akhirnya menyebabkan mereka kadang malas gitu ya. Padahal mereka sebenarnya bakal dapat menemukan jurnal dengan jumlah yang tidak terbatas ketika kita bisa membukanya melalui internet. Nah, kesadaran itulah yang masih ya saya rasakan gitu ya selama ini, dan mungkin teman-teman yang lain pun juga mengalami hal tersebut untuk menghadapi mahasiswa yang belum aware menggunakan jurnal itu sebagai bahan referensi gitu. Tapi untuk kompetensi skill atau kemampuan menulis dari mahasiswa-mahasiswa sendiri seperti apa, Mbak? Karena kan mereka masih terbatas nih dalam menggunakan referensi-referensi jurnal. Kalau dikaitkan dengan kompetensi skill menulis mereka, apakah sebenarnya sudah bagus atau seperti apa, Mbak? Oke, kalau memang untuk masalah kompetensi menulis, secara kompetensi kreatif gitu ya, saya tidak meragukan ya kalau perusahaan kreatif bagaimana yang mereka menulis hal-hal seperti konten-konten kreatif, itu sebenarnya mereka masih bisa menuangkan itu secara baik gitu. Namun kalau untuk penulisan ilmiah itu tadi ketika mereka kurang dalam membaca atau melihat referensi yang baik ataupun berkualitas, makanya kemudian agak kesulitan gitu ketika mereka akan mulai mempublikasikan tulisan-tulisan itu ketika mereka tidak menggunakan referensi yang berkualitas pula. Jadi secara kompetensi kalau untuk penulisan ilmiah yang kemudian dibawa atau dipublikasikan ke jurnal yang bereputasi atau terakreditas masih kurang ya gitu, kurang sekali jumlahnya, secara kuantitas pun masih kurang. Jadi masih minim ya, Mbak ya. Tapi Ya. kalau kita lihat kan Mbak, sebenarnya banyak banget karya ilmiah itu yang udah dipublikasikan di jurnal ya. Kita bisa mengakses tuh bebas dimanapun. Tapi sebenarnya kendala kendala terbesar apa sih yang Mbak Kezia sering temukan di para mahasiswa ini terkait dengan kendala-kendala kenapa mereka nggak bisa mengakses jurnal? Bukan nggak bisa, ya mungkin nggak tahu di mana jurnal itu ditemukan. Kemudian juga sebenarnya manfaat seperti apa sih yang bisa mereka dapatkan ketika mereka dapat referensi dari jurnal itu sendiri. Mungkin belum terbiasa dan belum dibiasakan dan belum istilahnya kalau kita mau tegas belum wajibkan gitu ya bagi pendidik gitu ya, untuk ayo gunakan jurnal yang baik, yang berkualitas, minimal dari jurnal-jurnal yang bereputasi atau terakreditasi. Jadi belum ada ketegasan gunakan referensi yang baik ketika untuk menulis penulisan yang berkualitas pula. Karena apa? Tadi sebenarnya manfaatnya ketika mereka menggunakan referensi yang baik itu, kita pun juga akan dengan mudah mempublikasikannya di jurnal yang
baik pula. Jadi sepertinya seharusnya ya kita harus mau gitu, kemauan, dan kemudian tim semua pendidik gitu ya, semua dosen dalam hal ini juga mulailah menggencarkan, mengajak, memotivasi bahwa kita harus mulai mengenalkan referensi atau mencari jurnal itu bagaimana sih, trik-triknya, atau secara teknis bagaimana mencari akses untuk jurnal yang baik itu yang bagaimana. Nah, itu mungkin mulai diperkenalkan ke mas ke mahasiswa gitu ya, karena memang kalau yang saya rasakan itu ya masih minim banget itu ya. Kalau dari Mbak Kay juga ketika mengangkat ini kan juga pasti tahu nih, mahasiswa-mahasiswa bimbingan juga masih kurang ketika memanfaatkan referensi-referensi dari jurnal. Oke, berarti, kalau selain memperkenalkan mereka bahwa jurnal yang, punya kredibilitas yang baik itu seperti ini, sebenarnya solusi apa sih yang bisa kita gerakan, Mbak, untuk, para mahasiswa sendiri, agar mereka bisa mengoptimalisasikan pemanfaatan jurnal di ruang digital ini? Mungkin dari pihak, prodi atau mungkin dari tiap dosennya itu bisa menggerakkan apa agar mereka semakin minat, Mbak Kezia? Pertama dimulai bisa ketika misalnya ada mata kuliah tertentu yang bisa kita evaluasi lewat review jurnal. Nah, di mana kita kenalkan ini loh ada jurnal yang terus cara-cara mencari jurnal yang baik yang bagaimana itu secara detail diinformasikan. Padahal ya kalau tadi mahasiswa bisa mencari informasi bisa jauh lebih efektif ya, tapi tetap kita harus dampingi gitu ya, karena kadang mereka belum tahu tuh manfaatnya jurnal itu untuk apa. Kemudian bisa juga dari jurnal tadi kan kita mungkin dari lewat pelatihan, lewat workshop yang dilakukan oleh prodi kalau memang mau konsen ke arah situ. Atau mungkin justru ada mata kuliah khusus yang memang membahas tentang penulisan karya ilmiah ini gitu ya, karena setahu saya di prodi belum ada ya, di Ilkom belum ada mata kuliah khusus yang terkait bagaimana penulisan ilmiah atau seminar-seminar yang kemudian difungsikan untuk khususnya untuk penulisan skripsi. Karena setahu saya jujur mungkin ada beberapa prodi atau fakultas yang sudah mempunyai mata kuliah khusus pendampingan karya ilmiah ini. Begitu Mbak Kay. Oke. Jadi memang, solusinya yang bisa kita lakukan mungkin dari tiap dosennya mungkin yang paling kecil itu dulu kali ya, Mbak, ya. Tiap dosennya bisa di setiap mata kuliah untuk melakukan review atau bedah jurnal satu satu topik atau satu judul sehingga teman-teman mahasiswa ini tahu bahwa jurnal itu bentuknya seperti ini. Kadang juga sering nemuin sih mahasiswa yang ketika udah sidang akhir, dia nggak tahu bentuk jurnal itu seperti apa. Nah, itu kan Iya. sebenarnya, miris sekali karena tidak seperti yang Mbak Kezia katakan tadi, mungkin tidak dibiasakan dan tidak membiasakan diri untuk lebih tahu, apa itu jurnal saat menulis tugas-tugas perkuliahan. Kan tugas perkuliahan itu semester 1, 2, 3 sudah dapat Ya. tugas dan sebaiknya juga, digunakan referensi jurnal, untuk hal tersebut. Mbak Kezia terima kasih ya atas waktunya, semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi terkait dengan, pemanfaatan ini. Terima kasih Mbak Kezia, Baik selamat Mbak Kay, sukses siang. selalu, sehat.